Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandubi, kembali lagi di podcast Ruang Kelas Mandubi. Bersama saya Najia Salsabila yang akan bertugas sebagai host pada podcast hal ini. Dan ya teman-teman, gimana nih puasanya hari ini? Masih semangat dong ya? Dan ya teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kehidupan kampus, organisasi, dan prestasi. Sekarang juga kita sudah bersama dengan narasumber kita yang pastinya ahli dalam topik kita pada kali ini, yaitu salah satu alumni hebatnya Mandua Bima, Kakak Merianti. Halo Kakak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik teman-teman, jadi sekarang beliau ini sedang menempuh pendidikannya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah Kak, selama saya izin tanya-tanya ya Kak, boleh. Selama di kampus, organisasi apa aja sih yang udah Kakak ambil? Selama di kampus, saya alhamdulillah aktif di beberapa organisasi. Yang pertama organisasi FRESH, yaitu organisasi yang fokus di bidang kepenelitian dan riset. Kemudian organisasi yang diusung oleh Salman ITB gitu ya. Terus juga yang terakhir ada organisasi American Corner gitu. Jadi organisasi itu tuh emang fokus mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di UIN Jakarta yang berkolaborasi sama Amerika gitu. Oke. Nah, saya juga teman-teman dulu pas Kak Mary ini masih sekolah di Mandua Bima, beliau juga pernah mengikuti beberapa lomba. Dia juga pernah mendapatkan juara 1 lomba inovasi yang ya kan? Betul. Iya betul. Juara 1 lomba inovasi yang diadakan oleh PT Astra Jakarta. Dia juga memenangkan juara 2 lomba menulis artikel yang diadakan oleh STKIP Taman Siswa Bima dan juga pernah menang dalam Olimpiade Biologi. Wow, hebat sekali ya teman-teman. Dan ya, selama di kampus juga ada prestasi lain yang Kakak dapatkan? Ya, alhamdulillah selama di kampus saya juga aktif juga gitu ya. Aktif yang pertama ada kemarin sempat juara 1 lomba debat gitu ya di tingkat fakultas. Kemudian juara 1 lomba menulis ilmiah, esai ilmiah yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran di Universitas Riau. Kemudian juga beberapa lomba cerdas cermat dan lomba KTI Kalkulus Ilmiah Al-Quran gitu. Wow, hebat sekali ya teman-teman. Patut menjadi teladan nih Kakak Mary. Baik Kak Mary, pertanyaan selanjutnya gini. Menurut Kakak, apa saja sih yang harus para calon maba ini perhatikan saat ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Ya, jadi kan sekarang lagi musim teman-teman kelas 12 gitu, kelas 12 yang akan melanjutkan kuliahnya gitu. Nah, saran dari Kakak, anak-anak kelas 12 yang akan melanjutkan kuliah atau sebagai maba gitu ya. Yang pertama, menentukan jurusan gitu. Kenapa harus jurusan? Karena banyak sekali teman-teman kelas 12 itu mengikuti jurusan itu tuh mengikuti teman-temannya gitu. Kayak misalnya temannya jurusan A, aku mau jurusan A juga deh gitu. Karena aku mau dekat-dekat sama teman aku gitu. Nah, dan ternyata faktanya ketika kita kuliah, kita tuh harus bisa memilih jurusan sesuai sama minat kita gitu. Karena jangan sampai ketika kita tidak sesuai sama minat kita, maka ketika kuliah itu tuh yang menjalani kuliah itu adalah diri kita gitu. Jadi yang pertama adalah tentukan minat dan bakat kamu. Setelah itu kamu bisa menentukan jurusan yang akan kamu pilih gitu. Kemudian selanjutnya selain daripada jurusan, yang kedua juga yang pertama itu siapkan mental gitu. Kenapa harus mental? Karena di kuliah itu teman-teman itu beda sama sekolah gitu. Mungkin kalau di sekolah ketika SMA teman-teman diajarkan oleh gurunya sangat welcome dan sebagainya gitu. Sedangkan ketika kita udah kuliah itu justru kita yang mencari dosen gitu. Jadi bahkan ketika di SMA kita yang disodorkan untuk belajar materi gitu. Tapi ketika kuliah kitalah yang belajar sendiri gitu. Jadi dosen tugasnya hanya mengarahkan saja gitu. Jangan lupa belajar A, B, C gitu ya gitu. Jadi ya lebih challenging di situ gitu. Oke, baik. Jadi beda ya semasa sekolah dan kuliah itu jauh berbeda. Jadi pentingnya memilih jurusan yang tepat yang sesuai dengan minat kita sendiri. Betul. Baik Kak. Ini pertanyaan yang kedua, boleh nggak sih Kakak ceritain kepada kita semua nih tentang fakta-fakta atau tekanan serta tantangan yang telah Kakak hadapi selama hidup di perkuliahan? Oke. Nah, mungkin teman-teman, saya juga sebagai anak rantau yang kuliah gitu ya, saya dari NTB terus kuliah di UIN Jakarta gitu. Yang pertama tantangannya adalah
budaya gitu, culture gitu, dimana mungkin ada banyak banget budaya-budaya yang entah itu nggak sesuai sama kita gitu, kayak kaget gitu. Sedangkan kan itu kan udah ketika kita udah kuliah apalagi di Jakarta ya, yang saya rasakan itu saya ketemu sama banyak orang, banyak budaya, banyak latar belakang gitu. Jadi yang pertama kita bisa beradaptasi sama lingkungan baru gitu. Terus juga menurut saya sendiri adalah tekanan di perkuliahan adalah tugas yang menumpuk gitu. Jadi mungkin ketika sekolah guru masih memberikan tugas yang sewajarnya gitu. Jadi tapi ketika kita kuliah, tugas yang akan kita dapatkan itu benar-benar terus menerus. Bahkan bisa saja dalam satu mata kuliah, dalam satu hari itu semua mata kuliah akan memberikan tugas gitu. Jadi itu ya apa ya, menjadi tekanan dari saya sendiri gitu. Oke, tantangan sekali ya bagi anak kuliahan. Baik Pak. Baik Kak, yang ketiga pertanyaannya, bagaimana sih cara kakak nih mengatur waktu untuk kuliah dan juga organisasi? Ya, jadi berbicara mengatur waktu memang agak sedikit agak sedikit susah gitu ya. Kita harus aktif berorganisasi, aktif berprestasi, tetapi juga kita punya kewajiban untuk tetap belajar gitu, yaitu kan tujuan utama kita untuk kuliah adalah ya belajar gitu. Dan di situ saya yang pertama teman-teman harus setting dulu goalsnya. Misalnya nih, aku mau aktif kuliah, aku mau IPK aku harus tinggi, tapi teman-teman juga harus aktif berorganisasi. Caranya adalah selain daripada setting mindsetnya itu, teman-teman harus udah menyusun planning. Misalnya semester 1 aku aktif organisasi A gitu. Terus yang kedua semester 2 ya udah aku udah mulai ikut magang atau sebagainya gitu. Jadi teman-teman sebisa mungkin dari semester 1 sampai semester 8 teman-teman tuh udah menyiapkan aku mau ngapain aja sih di per semesternya gitu. Nah, jadi ketika kita udah tahu goals kita, tujuan kita mau kemana ketika semester 1 sampai semester 8 itu akan lancar-lancar aja kuliah kita, walaupun memang agak sibuk, agak berat gitu. Terus yang kedua juga manajemen waktunya teman-teman. Jadi ketika ada tugas, ketika dosen yang ngasih tugas hari itu, yaudah langsung dikerjakan gitu, langsung dicicil. Jangan hindari yang namanya menunda-nunda gitu, karena ketika kita menunda-nunda maka tugas kita akan semakin menumpuk dan disitulah kita akan merasa beban gitu. Jadi itu sih, jadi jangan pernah menunda-nunda ketika kuliah gitu. Oke, berarti pinter-pinteran kita ngatur waktu aja ya Kak? Iya, betul. Baik, gini nih, apa rencana kakak ke depannya setelah selesai atau lulus di dunia perkuliahan? Ya, jadi kan karena saya jurusan pendidikan bahasa Inggris, yang dimana dosen-dosen saya, awalnya saya bercita-cita sebagai guru gitu. Nah, tapi ketika saya berada di kuliah, saya ketemu dengan teman-teman dari berbagai luar kota, bertemu juga sama dosen-dosen yang luar biasa gitu. Kebetulan jurusan saya pendidikan bahasa Inggris dan dosen saya itu merupakan lulusan dari luar negeri semua gitu. Jadi setiap dosen saya selalu memberikan inspirasi, selalu memberikan cerita-cerita yang bikin saya motivasi. Oleh karena itu, saya ingin, insya Allah ingin ketika habis lulus S1, saya ingin melanjutkan kuliah saya di luar negeri gitu, S2 gitu. Jadi karena saya mendapatkan motivasi dari dosen saya tersebut, jadi saya ingin mengembangkan S1 saya ini menjadi nanti insya Allah jadi S2 gitu. Baik, kami semoga itu S2 di luar negeri. Amin. Baik, yang terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan atau motivasi untuk para calon maba dan untuk teman-teman yang ngerasa gugup gitu masuk dunia, kan ada tuh yang kayak ngerasa aduh bisa nggak ya masuk dunia perkuliahan gitu. Jadi memang berbicara tentang gugup dan sebagainya, saya juga mengalami gitu. Bahkan ketika dipikir-pikir bisa nggak ya gitu, apalagi di kuliah itu tuh ada yang namanya faktor ekonomi gitu. Kita udah setting mau ke Jakarta, tapi kita juga harus pikirkan duit dan sebagainya. Dan satu motivasi teman-teman, yang pertama tekad, kayak coba aja dulu gitu. Apapun kegiatannya, apapun event-eventnya, coba aja dulu gitu. Jangan pernah takut gagal gitu, karena kita nggak tahu gitu. Kalau kita mencoba, ada dua kemungkinan, kita lolos dan kita tidak lolos gitu. Tapi ketika teman-teman tidak pernah mencoba, ya ada satu kepastian nih, yaitu teman-teman nggak akan lolos gitu. Jadi yang pertama adalah teman-teman jangan pernah takut mencoba untuk mencari informasi apapun gitu, mengikuti kegiatan apapun, karena ketika teman-teman mencoba, yaitu tadi ada dua faktor, ada dua hasilnya gitu, entah teman-teman lolos ataupun tidak gitu. Pun kalau tidak lolos ya kan masih dicoba lagi gitu. Jadi ya itu sih. Iya sih Pak, sekarang kan banyak yang kayak misalnya siswa lulus eligible tapi mereka kayak aduh ekonomi nggak mampu gitu, udahlah relain aja gitu untuk diri, banyak seperti itu. Baik Kak Mary, mengenai organisasi kan banyak ya
para anak kuliahan pastinya mereka kalau misalnya masuk organisasi itu pasti akan berpengaruh pada akademik mereka. Jadi mereka banyak kepingin kayak organisasi nggak penting lah gitu. Gimana sih pendapat kakak mengenai hal tersebut? Pendapat saya, kuliah dan organisasi itu sama-sama penting. Kenapa kita harus berorganisasi? Yang pertama, organisasi itu mengajarkan kita untuk bekerja sama, berkolaborasi gitu, dan bisa beradaptasi dengan orang lain gitu. Nah, terus juga benefit yang saya rasakan ketika saya ikut organisasi, saya bisa menjalin hubungan dan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa gitu, orang-orang yang sama-sama minatnya, dan ketika kita punya relasi itu, jadi insya Allah nanti kedepannya kita akan lebih mudah gitu, entah itu mendapatkan pekerjaan atau entah itu mengerjakan proyek bareng gitu. Jadi itu pentingnya organisasi, yaitu relasi teman-teman. Karena ketika kita benar-benar yang kayak kupu-kupu ya, kuliah pulang itu, jadi kita cuman fokus ke nilai. Sedangkan jujur saja, sedangkan ketika kita udah setelah kuliah nih, pasti akan ada yang namanya relasi gitu. Jadi untuk mendapatkan relasi itu dari mana? Jawabannya ada organisasi gitu. Oleh karena itu kita harus penting mengikuti organisasi. Tapi bila ada kejadian nih, Kak, tapi dia itu fokusnya organisasi terus gitu, tapi dia mengkesampingkan kuliah, dan itu menurut saya itu salah teman-teman. Jadi kita tetap harus fokus prioritaskan organisasi, juga prioritaskan kuliah gitu. Jangan sampai kita lebih cenderung ke ke organisasi atau ke kuliah gitu. Jadi dibalance aja atau diseimbangkan gitu. Ya gitu. Jadi itu sih pentingnya organisasi. Baiknya gimana sih tips gitu supaya bisa berprestasi di kampus? Oke, ada beberapa tips dari saya untuk bisa terus berprestasi gitu ya, walaupun di tengah banyaknya tugas kuliah gitu. Jadi yang pertama, teman-teman coba deketin dosen gitu. Deketin dosen dalam hal, mungkin teman-teman ketika, ini tipsnya juga saya lakukan ketika di sekolah gitu ya. Ketika di sekolah mungkin ketika saya dekat sama guru, ada beberapa teman-teman kita yang bilang, caper gitu. Justru tidak teman-teman, itu tolong apa ya, kayak diabaikan kata-kata seperti itu, karena justru kita dekat sama dosen atau dekat sama guru, karena kita ingin mendapatkan keberkahannya, ingin mendapatkan ilmunya gitu. Jadi yang pertama dekat sama dosen. Kenapa? Ketika dosen kita mengetahui kita, jadi di dunia perkuliahan ini teman-teman, kita itu tidak diajarkan untuk manja gitu, tapi diajarkan untuk mandiri gitu. Jadi kayak contohnya cari informasi dan sebagainya. Itu ada beberapa dosen ketika kenal kita, dosen itu yang akan mengeluarkan lomba ini gitu. Jadi ya ketika kita udah kenal sama dosen, jadi akan ada banyak opportunity atau kesempatan yang bisa kita ambil gitu. Terus yang kedua juga, kita itu lagi-lagi mandiri gitu. Kita harus mencari informasi, apalagi di tengah perkembangan zaman yang informasi apapun itu ada semua di HP teman-teman. Mungkin teman-teman ada punya sosial media gitu, namanya Instagram. Di Instagram itu teman-teman ada banyak banget akun-akun Instagram yang menginfokan lomba gitu. Misalnya akun Instagram info lomba KTI, info lomba pidato dan sebagainya, itu ada banyak gitu. Jadi teman-teman manfaatkan sosial media teman-teman untuk mencari informasi gitu. Terus kayak gimana caranya untuk bisa belajar? Misalkan kita udah tahu nih infonya, tapi ketika kita tidak memiliki kemampuan itu, gimana caranya? Nah, yang pertama, selain teman-teman belajar sendiri, teman-teman ikut UKM. UKM itu apa sih? Nah, di dunia perkuliahan itu ada yang namanya UKM. UKM itu adalah sebuah organisasi yang dimana dia tuh fokus untuk mengembangkan minat dan bakat teman-teman. Misalnya, teman-teman suka lomba kepenulisan gitu. Nah, teman-teman ikutin UKM itu, ikutin UKM kepenulisan dan riset. Nah, ketika teman-teman udah ikutin, nah akan ada lomba-lomba yang bisa membantu teman-teman untuk belajar di situ gitu. Jadi wadahnya teman-teman cari lombanya, yang kedua cari wadahnya gitu. Wadahnya di mana? Wadahnya di UKM tersebut gitu. Itu secara berprestasinya. Tipsnya. Baik nih Kak, yang terakhir sebelum kita tutup, ada nggak sih pesan Kakak selama di Mandua Bima ini? Oke, selama di Mandua Bima, alhamdulillah kesan saya kayak luar biasa. Yang pertama, kenapa? Karena selama yang saya rasakan ya di Mandua Bima itu, guru-gurunya sangat support sekali gitu. Ketika saya ingin mengikuti lomba A, lomba B gitu, guru-guru saya sangat support gitu. Bahkan kemarin saya mengikuti lomba esai gitu, lomba artikel gitu, dan alhamdulillah ada guru saya yang membantu itu gitu. Nah, lagi-lagi saya kemarin tuh saya
pas zaman dulu saya aktif di karya tulis karya ilmiah remaja KIR yang nama sekarang ya. Ya gitu, saya aktif di organisasi itu KIR gitu, dan saya dibimbing di situ juga gitu. Saya dikasih informasi lomba-lomba dan sebagainya gitu. Itu pesan saya adalah guru-gurunya alhamdulillah sangat welcome kepada anak-anak yang pengen aktif gitu. Jadi ketika saya ingin aktif, teman guru saya tuh support saya gitu. Jadi nggak dibiarkan saya sendiri gitu. Itu sih kesan saya gitu. Oke, baik. Nah, itu dia teman-teman perbincangan singkat antara saya dan juga Kakak Mary. Pastinya ini semoga bisa memotivasi teman-teman, terkhususnya bagi kakak kelas 3 yang masih ragu, yang masih bingung mau kemana, yang masih bingung mau kuliah atau enggak. Pastinya ini bisa memotivasi sekali. Dan ya sekarang sudah saatnya saya dan juga Kak Mary undur diri. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.